Benarkah kremasi murni pengaruh Hinduisme atau murni tradisi lokal? Oleh Bastanta Permana Sembiring. Tidak dapat kita pungkiri dan dihindari bahwa setiap topik kremasi atau pengabuan ataupun pembakaran jenazah atau mayat selalu disimpulkan merupakan pengaruh Hindu atau tradisi yang dibawa dari India, tanpa memberi kesempatan untuk memikirkan ulang dan mempertanyakan akan kemungkinan besar itu merupakan tradisi lokal. Pernyataan demikian bisa datang dari awam, bahkan dari akademis. Kalau kita memakumatikan itu sebagai tradisi Hindu semata, maka penganut Buddha dan Kristen yang juga melakukan tradisi kremasi atau pengabuan itu bagaimana pula? Selanjutnya, jika kita menyimpulkan kalau tradisi pengabuan itu adalah murni tradisi Hindu, mengapa di Indonesia bagian barat dan tengah yang sempat kuat dipengaruhi Hinduisme, tetapi pembakaran jenazah atau kremasi hanya ditemukan di Bali dan Karo? Bahkan Jawa yang pernah menjadi pusat kebudayaan Hindu di Nusantara tidak ditemukan tradisi kremasi atau pengabuan. Demikian juga di Sumatera, yang dimana pusat kebudayaan Hindu sebelum terjadinya Islamisasi, yakni di Pagaruyung dan Aceh, juga tidak ditemukan tradisi kremasi. Satu-satunya di Sumatera malah hanya di suku Karo ditemukan tradisi kremasi dan melarung abu jenazah. Bagaimana dengan Simalungun, Pakpak, Batak, dan lainnya yang juga turut dipengaruhi Hindu, tetapi tidak mengenal tradisi kremasi? Padahal secara geografis sangat dekat dan mengelilingi keberadaan suku Karo di Sumatera Utara. Maka timbul pertanyaan, benarkah tradisi pembakaran mayat khususnya di suku Karo, itu adalah pengaruh Hindu atau dibawa dari India dan oleh merga-merga yang oleh beberapa ahli diyakini berasal dari India? Atau tradisi kremasi itu adalah murni tradisi lokal? Seperti halnya kremasi di suku Karo juga murni tradisi lokal Karo sebagai suku yang berdiri sendiri sehingga memiliki kekhasannya. Dalam sebuah tulisannya, antropolog Juara R. Ginting yang berjudul Pendalaman Soal Tradisi Kremasi di Karo dengan Pengaruh Hindu juga menyajikan beberapa perbedaan yang mendasar soal kremasi di Karo dengan di Bali. Dari beberapa informasi yang saya temukan di internet, disebutkan bahwa ibu hamil atau anak yang di bawah umur 6 tahun tidak dikremasi. Demikian juga dengan korban terkena cacar air atau korban dipatuk ular, juga tidak dikremasi di India. Anehnya, di Karo, kematian seperti itu malah menjadi prioritas utama dalam kremasi. Dari sebuah video wawancara dengan petugas salah satu krematorium di DKI Jakarta yang beredar di YouTube juga kita ketahui bahwa banyak dari masyarakat keturunan Tionghoa yang melakukan kremasi baik yang beragama Buddha maupun Kristen. Menurut saya kremasi bukan semata-mata pengaruh dari satu agama termasuk juga Hindu, tetapi lebih kepada lokalitas dari kelompok masyarakat itu sendiri. Misalkan kremasi di Bali bisa saja murni tradisi lokal Bali yang kemudian berpadu dengan pengaruh Hinduisme. Demikian juga yang terjadi di India, di Tiongkok, dan juga di suku Karo, di mana tradisi lokal itu telah dahulu ada baru kemudian di belakang hari turut dipengaruhi oleh kepercayaan seperti halnya Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya.
Dengan memakumatikan tradisi kremasi khususnya di Nusantara murni pengaruh agama luar khususnya lagi Hindu atau dibawa, datang, dari India adalah hal yang perlu dipikirkan ulang dan masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.